Dia Ustaz Taki baru tadi siang Ustaz dah sampai di Alhamdulillah Banda sudah Aceh. lama di sini. Saya udah berdomisili di Banda Aceh udah 11 hampir 12 tahun lebih. Hampir 12 tahun lebih di Banda Aceh. Orang-orang terdahulu, orang-orang salaf, Iya, orang-orang salaf. kalau mereka tidak sakit, maka mereka mengatakan bahwa dosa apa yang ia lakukan. Ternyata jinnya itu keluar perlahan-lahan dari kukunya. Kembali lagi di podcast Logika Langit. Kali ini kita sudah bersama Ustadz Muhammad Taki Rumakat, LC MSOS. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah walafiat. sehat walafiat. Ya, jadi Ustadz Taki ini sudah jauh-jauh menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya datang ke Aceh untuk memenuhi panggilan kita di podcast Logika Langit. Terima kasih Ustadz. Masya Alhamdulillah. Allah. Karena undangan kalian lebih penting. sehingga Masya saya- Allah. Walaupun bagaimana harus datang di tempat yang lumayan Syukuran bahagia. Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, jadi gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat, Sehat. walafiat. Sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Taki baru tadi siang Ustaz dah sampai di Alhamdulillah Banda sudah Aceh. lama di sini. Saya udah berdomisili di Banda Aceh udah 11 hampir 12 tahun lebih. Hampir 12 tahun lebih di Banda Aceh. Masya Allah. Sudah hijrah ya. Masya Allah. Sudah 12 tahun di Banda Aceh, 12 sudah tahun di Banda Aceh. menikah di sini. Alhamdulillah tinggal mungkin menetap di sini. Alhamdulillah Alhamdulillah. menetap di Banda Aceh. Ya, jadi bersama Ustadz Taki kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat penting dan sedang viral di masa saat ini, yaitu mengenai tentang jin Ustadz. Ya, Ya. topiknya adalah dunia jin. Dunia jin. Ya, sekarang topiknya lagi hangat-hangatnya Ustadz di kalangan dunia maya dan di tengah-tengah Indonesia yang saat ini. Itu viral gara-gara Ustadz tahu pesulap merah Ustadz. Pesulap merah, pernah yang dengar. membongkar trik-trik sulap Iya, di betul. dunia perdukunan Iya, betul. dan salah satunya tentang dunia jin ini Ustadz. Iya betul. Iya, jadi sebelumnya mungkin Ustadz bisa menyampaikan beberapa tentang definisi tentang jin, mungkin pengertian tentang jin dan dunia jin gimana Ustadz? Jin itu ada dua Ada tipe. dua tipe. Dua tipe. Jin yang tipe pertama yaitu jin itu masuk dalam tubuh kita itu sendiri, artinya dia masuk dengan sendirian. Dari lahir sejak lahir Tidak atau lahir, bukan tidak lahir, tapi kadang tubuh kita itu kosong, maka tiba-tiba di saat itu pula lah dia akan masuk Oh, di dalam tubuh kita, tapi kita tidak sadar. tidak sadar. Berarti di saat tubuh kita kosong, jin itu Iya. masuk Ustadz. Artinya tubuh kita kosong itu karena kita lalai ibadah kepada Allah Subhanahu wa kekosongan taala. hati berarti Iya, kekosongan betul. hati dengan dari mengingat Allah. Mengingat Masya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia tidak pernah ibadah salat. Ya. Ya. Begitu juga mungkin dia kurang membaca Al-Qur'an atau tidak pernah membaca Tidak Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Masya Allah. atau mungkin dia sering mimpi-mimpi yang Oh, ya itu juga termasuk. ya, Namun itu versi pertama ya. versi pertama. Nah, Ya. versi kedua yaitu jin itu sendiri dikirim oleh dukun. Oh, bukan datang sendiri, emang bukan. ada yang mengirimkan Ustaz. Dikirim oleh dukun. Artinya apa? Artinya mungkin ada seseorang yang punya masalah dengan orang lain, Aha. terus orang ini pergi ke dukun dan meminta dukun untuk memberikan mantra-mantra atau menyakiti hati seorang itu. Hati seseorang. Oh, berarti jinnya itu emang dari suruhan dukun untuk Seorang merasuk ke dukun. dalam tubuh kita Ustaz. Iya, betul. Jin itu pada umumnya bermain seperti manusia. Manusia. Oh, jadi Semasa kita waktu kecil, waktu kecil. ya, kita sering lari-lari, bermain kejar-mengejar. Oke, Ustaz. Kita sembunyi di tempat yang memang agar teman-teman kita tidak mengetahui kita. Seperti gitulah jin. Oh, berarti jin memiliki kehidupan juga Ustaz, kehidupan seperti manusia. seperti manusia. Cuma bedanya kita tidak bisa melihat mereka, Tidak Ustaz. bisa melihat. Oh, iya. Jinnya bisa melihat kita, Hah? tapi kita tidak bisa melihat Tidak bisa melihat jin tadi. Kenapa? Karena dia adalah makhluk halus. Makhluk halus. Ya, terkecuali menjelma menjadi manusia, bagi kita bisa melihatnya. Oh iya. Itu pun dengan izin Gitu. Allah. Ustaz, Izin ya? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dengan kasat mata,
kita tidak bisa melihat jin. Tidak bisa melihat jin. Melihat jin. Nah, di saat itulah ketika sebagaimana kata Nabi SAW, di saat mau waktu maghrib tiba, ya. maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk apa? Untuk menutup apa? Pintu kita, jendela kita dengan membaca basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, kita kunci. Tujuannya adalah untuk jin itu jangan sampai masuk ke dalam rumah kita. Ya, Ustaz. Begitu juga ketika jiwa kita kosong tadi, maka di saat itulah jin masuk dalam tubuh kita. Bahkan jin itu bisa menetap dalam tubuh kita selama-lamanya. Bahkan memanggil semua kaum kerabatnya masuk dan menetap dalam tubuh kita. Berarti jin yang masuk ke dalam tubuh kita itu bukan cuma satu, Ustaz? Bukan cuma satu. Bisa sampai beberapa? Bisa sampai beberapa. Bahkan anak cucunya dia akan manggil, menetap di dalam tubuh kita. Jika orang itu tidak kuat ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dukun beda lagi, Ustaz? Beda lagi. Gimana, Ustaz, kalau dikirim oleh dukun, kalau jinnya? Kalau jin yang dikirim oleh dukun, berarti si A punya masalah dengan si B. Si B, ya. Si A ini pergi ke dukun meminta agar dukun ini menyakiti si B. Si B. Karena sakit hati. Sakit hati tadi. Oke. Apa yang ia miliki dari si B tadi? Dia harus mengambil sesuatu dari tubuhnya, entah dari itu foto si A. Dari si B tadi. Si A ini mengambil sesuatu dari si B. Harus ada bukhul. Bukhul. Entah itu foto, entah itu rambut, dan bahkan sisa minum yang tertempel di gelas pun dia bisa ambil, membawa ke dukun untuk intinya sesuatu yang ada di diri yang si B ini, si B itu. Tujuannya adalah untuk memantra-mantra, kalau bahasanya menyakiti. Ya. Berarti itu emang dari jarak jauh, Ustaz? Dari jarak jauh. Nah, disitulah akan kesepakatan antara si dukun dengan si jin tadi. Si dukunnya akan bertanya kepada si jin, si orang ini datang untuk meminta penyembuhan atau meminta untuk disakiti seseorang. Maka disitulah kan dukun bertransaksi dengan si jin tadi. Pastinya ada imbalan, Ustaz. Tentunya ada imbalan. Imbalan adalah uang atau semacam lah. Itu antara si A dengan si dukun, itu imbalan uang. Tapi kalau si dukun dengan si jin itu apakah ada imbalannya atau kontrak gitu? Kontraknya adalah dia berusaha bagaimana agar seseorang itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu. Salah satu jin bagaimana caranya agar dia mendapatkan keinginannya, yaitu kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang tadi, yaitu mengambil sesuatu dari seorang itu, lalu dia datang kepada dukun, dan dukun akan bertransaksi dengan si jin berapa yang dia berikan, mahar yang dia berikan oleh seseorang yang tadi yang datang kepada dukun tadi. Jika memang mahar itu sesuai dengan keinginan si jin tadi, maka sepakat, maka oke lah untuk menjalankan misinya itu. Untuk maharnya itu apakah harus berupa uang atau ada tumbal gitu, Ustaz? Ada sesajen, Ustaz, biasanya? Kalau dia meminta kesembuhan, maka tentunya mahar dengan uang. Berapa yang kita kasih? Seandainya dikasih 1 juta, 5 juta, 6 juta, maka si jin tadi, si dukun tadi akan berkomunikasi dengan jin. Si orang ini memberikan mahar sekian, 5 juta seandainya. Berapa lama saya sembuhkan dia? Berapa lama? Ada durasinya? Ada. Berarti enggak sembuh total selamanya? Enggak sembuh total. Tidak permanen sembuhnya. Taruhlah kalau 5 bulan, 2 tahun seandainya, maharnya tadi 5 juta atau 6 juta itu adalah maharnya
sembuhnya 5 Selama bulan atau 1 tahun, 1 tahun. maka selesai kontraknya sakit lagi sih Sakit tadi. lagi. Ya. Berarti kalau ingin sembuh berarti bayar lagi mahal. Bayar Bayar lagi. lagi maharnya. Dan tujuannya adalah memang bisnis antara si dukun dengan si jin tadi. Jin tadi. Jadi memang tidak sakit, tidak sembuh permanen. Tidak sembuh permanen. Tidak sembuh permanen. Kenapa? Jika dia sembuh permanen, maka otomatis Yang si tidak- orang itu tidak datang lagi ke tidak dukun datang itu. lagi. Waduh. Ini proyek dukun. proyek ini. Dukun, Makanya kalau kita dukunan lihat ini, Ustaz. bahwa dokter spesialis di dunia ini Iya. gajinya lebih kecil Kecil. daripada Iya, dukun. betul, padahal Dukun itu besar pemasukannya. pemasukannya betul. Ustaz. Kalau seandainya kalau 50 orang datang, Ah, datang kepadanya meminta mahar seorang itu 5 juta atau 2 juta atau 3 juta atau 500, kira-kira kali aja iya. ya, kali 5 juta kali Wah. 30 orang atau lebih dari itu. Kira-kira dalam 1 bulan itu berapa? Itulah proyeknya. Wah, lebih tinggi gaji Lebih dukun tinggi. daripada gaji dokter, Ustaz. Ya, Bayangkan. Jadi itulah salah satu misi kita adalah tujuannya adalah untuk memahami kepada Ya. masyarakat seluruh Indonesia bahwa janganlah pergi dan meminta kesembuhan, kepada meminta sesuatu kepada dukun. kepada dukun, apalagi menyakiti Menyakiti. seseorang, Ustaz, ya. Kenapa? Karena hal itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, seseorang datang kepada dukun meminta kesembuhan, Kesembuhan. meminta agar dukunnya menyembuhkan dia. Padahal dukun itu sakit, dia pun meminta kesembuhan kepada dokter. Bagaimana caranya dia bisa menyembuhkan seseorang itu sementara dia datang kepada pada dokter meminta kesembuhan? Ini kan aneh. Aneh betul, Ustaz. Tidak Tapi bisa. masyarakat Indonesia tidak memahami hal demikian. Jadi Ustaz, tidak ada dukun yang sakit datang ke dukun lainnya, Ustaz. Nah. Pasti datangnya ke dokter juga, Ustaz. Kita seseorang sakit datang ke dukun, Iya. minta penyembuhan. Penyembuhan. Tapi Dukun dukun yang sakit. Datang ke dokter minta penyembuhan. Tetapi kalau seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sakit adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Kesembuhan juga adalah milik milik Allah Allah juga. Subhanahu wa Masya taala. Allah. Seharusnya seorang yang sakit itu Iya, Ustaz. meminta kesembuhan kepada Allah, bukan meminta kesembuhan kepada makhluk. Pada makhluk betul, Ustaz. Sangat-sangat Makhluk itu adalah ciptaan Allah. Allah. Dukun ciptaan Allah. Dukun ketika dia sakit tentunya dia minta kepada Allah. Iya, Sedangkan manusia sakit minta kepada dukun. pada dukun. Itulah namanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Hal ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik bihi syai'an. Ya kan? Janganlah menyekutukan Allah dengan Bukan sesuatu. Allah. Itu, betul, Ustaz. Bahkan Nabi SAW sendiri mengatakan bahwa siapa yang mendatangi dukun, ini baru rencana mau mendatangi aja, Niat, Ustaz, ya. Niat Ingin saja. mendatangi, ibadahnya 40 hari, sholatnya 40 hari ditolak. ditolak. Jadi Auzubillah. sholatnya bukan depannya yang 40 hari depan, tapi di belakangnya. Ditolak. Di belakangnya 40 hari habis, hangus. Kira-kira kalau berapa kali dia datang ke dukun, ibadahnya habis gara-gara kemakan dukun. Sebegitu. Oke. Jadi Ustaz, mengenai ada dukun yang berkedok agama, Ustaz. Jadi memakai tasbih, memakai ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan, itu bagaimana, Ustaz? Nah, itulah salah satu cara terbaik bagi dukun untuk menarik perhatian, menarik masyarakat, Menarik masyarakat. Ya, Ustaz. bahwa seakan-akan dia adalah seorang kiai, Kiai. berpenampilan seperti Iya, kiai, betul, Ustaz. berpenampilan seperti seorang ustaz, Iya. berpenampilan seperti seorang yang memang memiliki ilmu agama yang Ilmu tinggi. agama Padahal itulah casingnya. Ya. Cuma Itu kedok aja, Ustaz, casingnya. Ustaz. Caranya seperti gitu. Kalau seandainya kalau dukun itu memakai pakaian yang seperti pakaian preman, Iya. pakaian yang tidak etis, Iya, kira-kira tidak ada- masyarakat datang enggak? Tidak ada yang datang, Ustaz. Tidak akan datang. Kenapa? Karena penampilan aja udah Iya, buruk. iya, Siapa mau penampilannya. datang? Iya, Tetapi betul, kalau Ustaz. dia berpenampilan agama, seorang kiai, seorang ustadz, itu kan sangat menarik kepada Iya. masyarakat. Ini seorang kiai ini. Membangun Ini kepercayaan makmur. masyarakat, Ustaz. Membangun untuk- kepercayaan masyarakat. Padahal keinginannya tersembunyi dalam hatinya, Di hatinya. kesyirikannya tersembunyi dalam hatinya, bahwa dia adalah orang yang paling
zolim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi cara supaya masyarakat tahu, kita semua tahu cara membedakan antara pengobatan yang mengislami dengan pengobatan yang dukun yang berkedok agama ini, Ustaz. Bagaimana? Dukun adalah dia memakai mantra-mantra, Mantra-mantra. meminta pertolongan, ya, meminta pertolongan kepada jin. Iya. Sedangkan orang peruqyah syar'i, ya, syar'i itu dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala Dengan membacakan Al-Qur'an tadi, Al-Qur'an. Ustaz. Setelah itu dia mungkin meruqyah air, Iya. ya, terus dia memberikan kepadanya Ah, dan minum dan mandi, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan sembuh. Atau dia selalu menjaga dirinya dengan membaca Al-Qur'an, zikir pagi petang, kan. Kalau dia menjaga dirinya dengan zikir pagi Iya. petang dan kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Insya Allah membaca Al-Qur'an, akan terhindar. insya Allah akan terhindar. Oh, Masya Allah. Dan dia jika ada di dalam tubuhnya ada jin, Iya. ada makhluk halus, maka insya Allah perlahan-lahan akan keluar karena dia tidak betah dalam Masya tubuhnya. Allah, Insya Allah. Masya Allah. Jadi memang Al-Qur'an itu betul-betul penyembuh, Ustaz, ya, bagi segala macam penyakit, Ustaz. Di Allah sendiri mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah obat, Obat. ya. Dan jika seseorang yang sakit, maka obatilah dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ya, bahkan Ustadz, saya pernah membaca artikel di Arab itu dokter-dokter tuh mengeluh kok pasien-pasien atau orang-orang sakit tuh jarang yang ke rumah sakit karena memang mereka ketika sakit mereka itu pertama kali itu berobat dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, banyak berzikir. Ketika sakitnya belum sembuh, mereka introspeksi diri, dosa-dosa apa yang membuat mereka itu sampai sakit. Jadi mereka introspeksi sebelum datang ke dokter. Setelah itu sakitnya tidak sembuh juga baru mereka terakhir ke dokter. Jadi memang mereka tuh mengedepankan Al-Qur'an dulu sebagai penyembuh untuk itu. Betul. Ya. Orang-orang terdahulu, orang-orang salaf, Iya, orang-orang salaf. kalau mereka tidak sakit, maka mereka mengatakan bahwa dosa apa yang ia lakukan? Kalau mereka tidak sakit. Tidak sakit. Karena sakit itu adalah penghapus dosa. Oh, jadi mereka jadi mereka gak sakit bingung. Ih, Mereka mengeluh kepada Allah. karena dengan apa mereka menghapus dosa jika tidak ada sakit di tubuh sendiri. Ya, betul. Itu orang terdahulu, orang salaf. Orang-orang Kalau salaf. mereka tidak sakit, mereka mengatakan dosa apa yang ia lakukan sehingga tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terus Allah memberikan dia sakit. Tujuan adalah untuk penghapus dosa. Penghapus dosa. Berarti sakit orang-orang salaf terdahulu ketika sakit mereka malah bersyukur, Ustaz. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya digugurkan. Dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan satu lagi penting yaitu saya baru tahu di Rumah Sakit Zainal Abidin Iya kan, Ustaz? ternyata ada konseling, ya. Ada tempat khusus ketika seseorang yang sakit Yang sakit tidak bisa diobati dokter, iya. maka dia datang ke kamar konseling itu terus Konseling. berinteraksi dengan ustadznya. Oh, dengan Ustaz. Sakitnya apa? Oh, ketika sakit yang tidak bisa Disembuhkan. dideteksi dengan kedokteran, Ya, dengan sains. betul. Oh, iya Ustaz. Terus dia datang ke kamar konseling tadi, Masya terus Allah. berkomunikasi. Dengan Ustadz itu. Alhamdulillah ternyata betul. Alhamdulillah. Ternyata sembuh. Kenapa? Karena ternyata orang itu gangguan jin. Gangguan jin. Gangguan jin. Dan betul bahwa ilmu kedokteran, kalau kita melihat artikel, saya pernah membaca sebuah artikel, Iya, Ustaz. ilmu kedokteran itu tidak bisa menyembuhkan penyakit yang kesakitan yang non medis. Gaib, Ustaz. Gaib. Dia betul, Ustaz. Ya, non medis. Jadi walaupun bagaimana caranya dia tidak akan sembuh. Sembuh. Oh, iya. Maka dari situlah dia datang ke konseling tadi, Konseling tadi bahwa akan berinteraksi. Ustadz, saya sakit seperti gini, saya mungkin Keluhannya. malamnya mimpi lain sebagainya. Nanti ustadznya mengatakan mungkin Anda ini gangguan jin. Jadi disembuhkan secara syar'i. Disembuhkan dengan Masya syar'i, Allah, yaitu dengan Masya Allah. ruqyah syariah. Dengan ruqyah syariah. Ruqyah syariah. Iya. Jadi ini betul-betul keren, Ustaz. Jadi pertama kali mungkin
apakah di daerah lain ada, tapi di Zainal Abidin itu memiliki satu ruang khusus untuk pengobatan syariah. Buatan syariah. Pengobatan yang penyakit itu tidak bisa dideteksi secara medis. Nah, karena kita tahu kalau misalnya nih Ustadz, ada orang sakit, lalu dia mengeluhkan sakit di bagian perut. Ya, tapi betul. di medis mereka bilang baik-baik saja. Otomatis yang orang tadi itu kan akan menyerah pergi ke dokter, otomatis dia akan pergi ke dukun, Ustaz. Nah, dengan adanya fasilitas atau pelayanan tentang pengobatan syar'i di rumah sakit, jadi yang pasien tadi nggak perlu ke dukun lagi, Ustaz. Datang aja ke ruang itu untuk konseling dengan Ustaz itu. Masya Allah. Mungkin ini bisa diterapkan mungkin di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, di rumah sakitnya. Ini betul-betul di Makassar ada. Di Makassar ada, Ustaz. Di rumah sakit apa namanya? Wahidin kalau nggak salah, atau di rumah sakit Faisal itu ada. Alhamdulillah ada teman-teman di situ yang Masya Allah. Dan ini pengalaman pernah saya waktu itu kuliah di Ujung Pandang Makassar. Dan saya pernah menangani seorang pasien seperti gitu. Udah bertahun-tahun dia tidak sembuh dari sakitnya. Apa keluhannya apa, Ustaz? Keluhannya itu seperti gitu, yang seperti makhluk halus tadi, muntah, nggak tenang, ya kan? Itu gejala, Ustaz. Gejala jin tadi. Dan sering dia berobat ke dokter. Kata dokter, dia mengeluh sakitnya kepada dokter. Bilang, dokter saya sakitnya seperti gini. Terus dokternya mendeteksi, Anda sehat-sehat saja. Tidak ada sakit. Terdeteksi penyakit, Ustaz. Terus di saat itu saya waktu itu imam sholat Isya di sebuah masjid di Ujung Pandang. Saya baca Al-Fatihah waktu itu. Ini kisah ya. Saya baca surah Al-Fatihah. Kebetulan orang itu tidak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang. Kok tiba-tiba di saat itu dia datang sholat. Jadi memang sebelumnya tuh emang tidak pernah ibadah. Jauh dari masjid kalau bahasanya. Kenapa tiba-tiba di saat itu dia datang menjadi jamaah Ustaz. Jamaah di saat itu. Kebetulan dia berdiri di belakang imam. Berarti sebelah kanan ya? Laki-laki. Setelah saya selesai sholat, baca surah Al-Fatihah, itu mulutnya itu bergerak kemana-mana. Artinya itu dalam posisi sholat. Dia bergerak tidak mengarah. Setelah selesai sholat, terus beliau datang kepada saya, bilang, Ustadz, tadi Ustadz baca surah Al-Fatihah kok saya nggak tenang. Artinya jiwa saya itu melayang gitu. Dari situ saya tahu bahwa ini berarti ini gangguan jin. Ternyata beliau tuh saya bertahun-tahun pergi ke dokter tapi tidak sembuh. Bahkan ibunya mengatakan, Ustadz, anakku ini sudah makan obat bermacam-macam obat tapi tidak sembuh. Tidak sembuh, Ustaz. Setelah saya meruqyah beberapa kali, dia muntah. Itu di masjid, Ustaz, atau di rumah? Saya panggil saya di rumah untuk meruqyah. Beliau tinggal dekat dengan masjid. Waktu saya remaja masjid di sebuah masjid di Kota Makassar. Terus alhamdulillah saya ruqyah. Ternyata jinnya itu keluar perlahan-lahan dari kukunya. Artinya angin ya. Terus saya katakan, saya berkomunikasi waktu dengan jin. Berapa banyak di dalam tubuh ini? Kata si jin ini, kami satu kampung masuk dalam tubuhnya ini. Dan alhamdulillah saya meruqyah, saya nasihati, kamu harus gini, rajin ibadah, banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak bertobat kepada Allah. Alhamdulillah lama-lama mulai enak badan, terasa lumayan ya, sudah keenakan. Ternyata ada salah satu jin yang tidak mau keluar. Dia masih ngotot masih tubuhnya. Masih tinggal dalam tubuhnya. Dan saya katakan, Anda harus keluar. Ini tempatnya bukan tempat Anda, bukan di sini. Anda cari tempat yang memang tempat lain dengan kaummu, tidak menyakiti agar manusia. Jangan menyakiti manusia ini, saudara saya ini.
alhamdulillah ternyata berkomunikasi lagi bahwa Ustadz saya ini besar, Oh, saya ini orangnya gendut, pintu yang saya keluarin tidak tidak muat tidak muat untuk keluar. dan saya harus mengecil dulu Ya, ya. dan mengecil harus keluarkan angin. Nah, itu betul, langsung keluar angin dari kuku-kukunya, kuku kaki. Dia si pasien ini duduk kadang angin keluar dari kukunya. Jadi mungkin untuk penutupan Ustadz, ada satu dua patah kata untuk disampaikan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya tentang inti pembahasan kita tadi Ustadz mengenai jin dan para dukun tadi Ustadz. Ya, saya pesan kepada masyarakat Indonesia seluruhnya dari Sabang sampai Merauke bahwa kita pergi ke dukun itu tidak menyelesaikan masalah, Masalah bahkan malah menambah menambah masalah. Masya Allah. Jadi kalau seseorang yang sakit meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah pemilik segala alam yang ada di dunia yang kita tinggal ini. Itu saja. Masya Allah. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Takiru Makat, MSOS, atas waktu luangnya dan ilmu yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan kepada kita. Alhamdulillah Ustadz. Baik, saya tutup podcast kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.